Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Posba Podcast SMK Bukit Asam. Baik, kembali lagi bersama kami dengan tema yang baru, suasana yang baru, semangat yang baru, dan tentunya dengan host yang baru. Saya Amelia Putri dan rekan saya Fira Asila Khairunisa. Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu... Halo, perkenalkan, nama saya Suprayogi, biasa dipanggil Yogi, dan saya bersekolah di SMK Bukit Asam, kelas 11 Teknik Alat Berat. Dan sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada seluruh pihak podcast OSIS MPS SMK Bukit Asam yang telah memberikan kesempatan bagi saya saat ini. Sebagai informasi bahwasannya kakak Yogi ini merupakan salah satu anggota OSIS MPS SMK Bukit Asam. Dan juga Kak Yogi ini merupakan ketua dari organisasi remaja Islam yang ada di Tanding Enim. Kira-kira organisasi itu apa ya? Kakak kan sekarang menjabat sebagai ketua nih kak. Organisasi yang sedang berjalan yang kakak jabatin ketua itu apa sih kak? Jadi saya menjabat sebagai ketua umum organisasi Karima Bukit Asam. Kalau boleh tahu, banyak nih warga Posba yang nggak tahu singkatan dari Karima. Katanya ada singkatan. Jadi Karima Bukit Asam mempunyai singkatan, yaitu Keluarga Remaja Islam Masjid Jami Bukit Asam, atau biasa disebut dengan Karima BA. Oh ya, kak, untuk sejarah berdirinya Karima Bukit Asam atau nama lain dari Karima Bukit Asam saat sebelum dibangun Karima itu apa sih kak? Jadi sejarah Karima Bukit Asam dibangun pada tahun 1993 dengan nama Langgar Al-Amin, dan di kemudian hari diganti menjadi Karima Bukit Asam pada tahun 1994. Udah lama ya kak? Ngomong-ngomong tentang berdirinya Karima Bukit Asam, pasti Karima ini memiliki visi misi dong. Boleh tahu dong apa itu visi misinya? Iya kak. Jadi Karima Bukit Asam memiliki visi dan misi, yaitu visi menjadikan Karima Bukit Asam sebagai wadah membentuk insan yang berakhlak, berkualitas, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misi pertama, mengajak para pemuda untuk mencintai masjid. Kedua, memberikan semangat bagi remaja dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Tiga, memberikan wawasan dalam hal wirausaha dan inovasi. Dan yang keempat, menyiarkan dakwah Islam secara insentif ke internal dan masyarakat umum. Wah, sangat visi misinya sangat Keren keren dan banget. Islami. Iya. Yang pentingnya untuk berdakwah ya intinya. Iya. Ngomong-ngomong visi misi nih kak, untuk struktur organisasi Karima itu biasanya apa saja sih kak dan siapa aja? Tentunya Karima Bukit Asam memiliki struktur. Yang pertama, Koor Bidang Remaja Masjid Jami Bukit Asam yang langsung ditunjuk kepada PT Bukit Asam, yaitu bernama Kak Muhammad Zais. Dan di bawahnya juga ada Wakil Koordinator 1 yang bernama Kak Fajrin. Dan ada juga Wakil Koor kedua, yaitu bernama Mbak Seni. Boleh dong kita semua di Iya. sini sapa kakak-kakak koordinator Iya. dari PT Bukit Asam. Halo Mbak, Kak. Dan ada juga di bawahnya Ketua Umum Karima Bukit Asam, yaitu saya sendiri. Dan saya mempunyai dua wakil. Wakil pertama yaitu diamanahkan kepada Sandy Prandika yang bersekolah di SMK Bukit Asam. Wah. Dan wakil ketua umum 2 diamanahkan kepada M. Hafizun, yaitu yang bersekolah di SMK Bukit Asam juga. Lanjut di sekretaris umum pertama diamanahkan kepada Marceliana Putri dari sekolah SMA Negeri 1 Muara Enim. Dan sekretaris umum 2 Indah Lestari. Beliau sedang berkuliah. Bendahara umum yaitu Karim Herlisa yang bersekolah di SMK Bukit Asam. Jadi banyak ya anggota inti dari Karima Bukit Asam itu berasal dari SMK sekolah. Bukit Iya. Asam. Boleh dong sekali lagi sapa bagi kakak-kakak inti dari Karima Bukit Asam. Halo, Halo. Kak. Lanjut nih, kalau struktur tuh kan pasti setiap organisasi memiliki divisi. Nah, divisi itu nyambung ke struktur kan? Kalau boleh tahu struktur divisi dari Karima itu apa aja? Iya kak. Jadi Karima Bukit Asam memiliki dua divisi. Yang pertama divisi internal dan divisi eksternal. Yang dimana divisi internal ini terdapat divisi pendidikan, divisi kewirausahaan, dan olahraga kesenian. Dan yang eksternal diisi dengan Medinfo dan Humas.
Wah, untuk divisi, untuk ngomong-ngomong divisi Kak, setiap organisasi kan punya proker nih. Proker yang katanya baru-baru ini terjalan kan ada Sanlat nih. Bicara-bicara soal proker, yang proker yang sudah terjalan itu apa aja ya Kak? Proker Karima Bukit Asam yang saat ini telah terlaksana. Yang pertama ada Festival Karima Bukit Asam, yang kedua Super Camp Karima Bukit Asam, dan yang baru-baru ini di saat bulan puasa Pesantren Kilat Karima Bukit Asam. Wah, banyak ya Kak. Untuk Festival Karima itu gimana Kak? Cara atau perlombaan atau gimana itu? Kegiatannya. Kegiatan dari Festival Karima itu gimana? Untuk Festival Karima sendiri mengadakan lomba antar sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang SD juga mengadakan lomba seperti tahfiz, kaligrafi, mewarnai, nasyid, merawis. Oh, banyak ya Kak lomba-lomba yang diadakan oleh Festival Karima Bukit Asam. Keren Kalau sih Karima. Kalau tiap divisi itu pasti memiliki tugas dan masing-masing. Di Festival Karima itu tiap divisinya mempunyai tugas kan. Boleh dong Kak ceritain gimana tugas tiap anggota per divisi itu dari setiap festival ya Kak atau event? Jadi divisi Karima Bukit Asam memiliki divisi pendidikan yang bertugas untuk membuat atau merancang ke sebuah kegiatan seperti Sanlat dan Super Camp dan juga Festival Karima tadi. Dan juga ada kegiatan seperti Super Camp yang dimana contohnya seperti divisi kewirausahaan Karima Bukit Asam juga berjualan atau berdagang untuk melatih anggota bisnis dan kewirausahaan lainnya. Dan juga ada divisi Oasis yang dimana itu seperti kegiatan berolahraga dan kesenian. Contohnya seperti memanah, bermain voli, dan juga bermain hadro. Kalau kan ada divisi Oasis nih, ada kegiatan memanah juga. Wah, keren banget nih Karima. Jadi yang melatih atau mengajarkan kegiatan memanah itu siapa dan ya, bagaimana? atau ada pembina atau ada pelatih Kak? Jadi Karima Bukit Asam juga dilatih oleh Pak Zarkoni yang sedang mengajar di SMA Bukit Asam. Wow. Kak, bilang Super Camp nih, untuk itu kan merupakan salah satu proker yang ada di Karima Bukit Asam kan. Nah, Super Camp itu untuk antar sekolah atau untuk di Tanjung Enim ini gimana itu? Itu nginep ya Kak? Katanya juga heboh kemarin Super Camp ngundang Ustadz ternama ya? Iya. Nah, boleh ceritain? Iya. Jadi kami sudah merencanakan dari bulan-bulan dari tahun 2022 dan terlaksana Super Camp pada saat 2023 bulan Maret kemarin. Dan kami alhamdulillah bisa mengundang secara langsung Ustadz Hanan Ataki, yang dimana kegiatan ini diikuti oleh SMP dan SMA se-Kabupaten Muara Enim. Dan alhamdulillah sih heboh acaranya. Dan juga kami juga mengadakan lomba seperti lomba merawis, lomba tahfiz Quran, lomba kaligrafi, dan lain sebagainya. Jadi Super Camp ini acara yang sangat besar, katanya sempat menandingi event-event besar lainnya. Dan itu juga terbuka untuk umum kemarin ya Kak? Untuk Super Camp kami perwakilan dari sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah itu mengirimkan perwakilan dari setiap sekolah masing-masing. Berarti nggak terbuka untuk umum ya Kak? Tapi kalau acara Ustadz tadi? Kalau untuk acara Ustadz Hanan Ataki kami juga membuka umum. Dan alhamdulillah kami didatangkan oleh beribu-ribu peserta. Kemarin sempat terhitung sampai 3.000 jamaah. Masya Allah banget ya. Alhamdulillah. Lanjut nih Kak ya, acara dari Karima Bukit Asam ada Sanlat. Boleh dong Pesantren Kilat yang baru-baru kemarin ya Kak? Puasa kemarin diadain. Ya. Boleh dong Kak cerita dikit kegiatan Sanlat? Iya Kak. Karima Bukit Asam juga memiliki kegiatan yaitu Pesantren Kilat Karima Bukit Asam yang dimana diadakan pada saat bulan puasa. Jadi Karima Bukit Asam mengadakan mulai dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Yang dimana SD dilakukan pada
3 hari, SMP juga 3 hari, dan SMA 5 hari, dan itu nginep. Oh, SD dengan SMP juga nginep ya kak? Kalau SD dan SMP itu dia pulang hari. Oh, berarti kemarin lama ya kak? Yang untuk SMA-nya? Kak, itu untuk festival Karima, terus Supercamp dan juga Sanglat itu merupakan proker tiap tahun atau gimana kak? Ya, boleh jelasin. Iya. Jadi Karima Bukit Asam memiliki beberapa proker. Yang pertama proker mingguan, proker bulanan, dan juga proker tahunan. Yang dimana Sanglat ini juga termasuk dengan proker tahunan yang setiap tahunnya diadakan. Ada juga proker harian seperti kajian tiap minggu atau tadarus, atau juga bisa memanah seperti yang saya jelaskan di PC Oasis tadi. Oh ya kak, untuk Karima sendiri nih memperkenalkan diri mereka kepada dunia luar. Karima sekarang kan mulai dikenal orang nih. Cara kakak sebagai ketua untuk mengkoordinir para anggota untuk mengembangkan diri dan juga memperkenalkan ke dunia luar itu gimana ya? Iya, katanya juga nih Karima bahasa jabatan Kak Yogi 2022 dan 2023. Bentar lagi selesai nih ya. Bentar lagi selesai kan? Gimana cara kakak promosiin gitu? Jadi sebelum kegiatan Supercamp, followers Karima Bukit Asam dari sekian 1.000 menjadi 2.000 lebih. Wow, cukup banyak ya. Dan Karima Bukit Asam juga mempunyai beberapa media sosial. Yang pertama Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Yang dimana IG Karima Bukit Asam itu bernama Karima Bukit Asam _ Ya, boleh tuh. Boleh nih di follow. Nah, jadi cara promosi Kak Yogi dan teman-teman tadi melalui media sosial dan melalui event-event tadi ya. Betul. Kalau boleh tahu suka dan duka Kak Yogi selama menjabat atau menjadi anggota dan keluarga dari Karima tuh bolehlah ceritain Kak, panjang sedikit nih. Saya bergabung Karima dari tahun kemarin, jadi cuma baru 1 tahun saya bergabung, dan alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua umum tahun 2022-2023. Dan pastinya ada suka dan dukanya. Contohnya yang duka Karima Bukit Asam pasti adalah miskom dan juga lain sebagainya yang melibatkan kericuhan saat acara. Jadi kami mengatasi itu dengan cara evaluasi diri dan evaluasi berkelompok. Kalau cerita sukanya? Kalau cerita sukanya, Karima juga next akan jalan-jalan. Wah, keren Wah, kemana banget. nih kak? Dan kabarnya insya Allah jalan ke antara Lampung dan juga Padang. Jadi konteks jalan-jalannya tuh luar kota nih. Iya. Sangat keren. Doain aja. Amin, semoga tercapai ya Kak. Oh ya kak, untuk kita mau gabung sebagai anggota Karima Bukit Asam itu gimana ya kak? Jadi Karima Bukit Asam setiap tahunnya membuka open recruitment melewati media sosial seperti Facebook, YouTube, IG, dan juga TikTok yang tadi. Karima Bukit Asam juga buka setiap tahun dengan syarat berumur 16 tahun atau 15 tahun juga boleh, tapi itu ngikut-ngikut aja. Jadi yang berperan langsung itu atau memegang koordinatornya itu yang berumur 16 atau yang SMA. Oh, berarti ada ketentuan-ketentuan gitu ya kak? Itu ada ketentuan berdomisili di Tanjung Enim? Ya, atau gimana kak? Syaratnya juga berdomisili di Kabupaten Muara Enim. Jadi bagi teman-teman yang di luar Tanjung Enim juga bisa ikut. Oke, jadi cakup konteksnya tadi luas banget. Ada nggak tes atau kegiatan dalam rekrutmen tadi? Boleh dong spill ke Iya, Kak. warga Posbang. Siapa tahu mau pada join nih? Karima Bukit Asam syaratnya yaitu tesnya itu tes baca Al-Quran dan juga tes minat bakat, wawancara, dan juga tes baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang pihak ngetes
dari anggota sendiri ya? Yang ngetes itu langsung pengurus intinya atau Wow. koordinator acara seperti koordinator setiap divisi seperti seorang misal saudara Amel minat di visi pendidikan. Jadi Amel tesnya di divisi pendidikan, yang ngetesnya koordinator acara langsung. Jadi seperti itu. Sangat tertata banget ya. Iya, Kak, luar jadi biasa. Oh ya nih Kak, kan tadi kita berbincang-bincang soal suka dan duka Kakak selama menjabat menjadi ketua Karima nih Kak. Pastinya ada dong Kakak kesan dan pesan harapan Kakak untuk Karima Bukit Asam. Baik, untuk kesan saya kepada organisasi Karima Bukit Asam, dan saya sangat bersyukur bisa bergabung dan langsung terlibat menjadi ketua Karima Bukit Asam. Dan saya sangat bersyukur juga Karima dapat dikenal oleh banyak orang. Harapan saya juga Karima Bukit Asam tetap mengadakan event-event yang menarik dan juga lebih banyak lagi kegiatannya. Kalau pesannya untuk warga Posba dan anggota-anggota kakaknya Iya, apa? Kak. Untuk pesan untuk kalian, tetap kerjakan ibadah, jangan lupa mengaji dan jangan sombong. Oke. Ada nggak Karima nih goals tertentu dari periode kakak nih? Iya nih Kak. Untuk goals sendiri, Karima dapat membentuk generasi Islam yang berakhlak dan beradab serta peduli masyarakat sekitar. Ada juga Karima dapat memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhuwah Islamiyah serta kekeluargaan. Wah, masya Allah, Masya sangat Allah keren banget. banget ya goals dari Kak Yogi. Suprayogi. Ada lagi, Apa nih? Karima juga dapat membina untuk menjalankan syariat Islam yang baik dan benar sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada lagi satu lagi, mendidik para anggota dalam tata cara berorganisasi dalam ikatan yang berjalan dengan tujuan Ikatan Remaja Masjid Jami. Wah, Masya keren Allah banget. banget. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Kak Yogi. Kayaknya udah panjang lebar banget ini kita ngobrol Iya bareng nih Kak Kak, Yogi. bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu Kak. Baiklah, untuk warga Posba jangan lupa pantauin terus video-video terbaru dari OSIS MPS SMK Bukit Asam serta podcast SMK Bukit Asam. Baik, saya Amelia Putri dan rekan saya Pira Acila Koirunisa, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram Karima Bukit Asam Di bawah ini juga. Karima Bukit Asam, Take action, be better, go Jannah. SMK Bukit Asam Bisa dahsyat luar biasa.